Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rosa Amalia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hadis tentang kepemimpinan perempuan. Nah, pada pembahasan yang pertama yaitu ada hadis yang berbunyi Hadasana Utsman bin Haisam, Hadasana Auf Anil Hasan an Abi Bakrin qala laqad nafa'ani Allahi bi kalimatin ayyamil jamali lamma balawun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam anna farisan malakubnata Kisra qala la yuflih qauman amrohum imra'atan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, artinya tidak sukses suatu kaum atau masyarakat yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita. Nah, jadi menurut ada dua pandangan yang tentang hadis ini gitu. Yang pertama secara tekstual dan yang kedua secara kontekstual. Nah, pembahasan tentang tekstual ini sebagian ulama memahami hadis tersebut secara tekstual. Mereka berpendapat gitu, yang memahami secara tekstual ini berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut, pengangkatan wanita menjadi kepala negara, hakim pengadilan, dan berbagai jabatan yang setara dengannya itu dilarang gitu. Mereka menyatakan bahwa wanita menurut petunjuk syara hanya dijawab untuk menjaga suaminya. Nah, menurut Al-Khotibi mengatakan bahwa hadis ini mengisyaratkan bahwa perempuan itu tidak diperbolehkan untuk menjadi seorang pemimpin atau seorang hakim. Nah, di samping itu beberapa alasan yang mengapa mereka itu melarang wanita menjadi seorang pemimpin di luar rumah tangganya. Di antaranya yaitu yang pertama yang terdapat pada Quran surat An-Nisa 34 yang artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu Allah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebahagian yang lain wanita. Nah, dan karena mereka seorang laki-laki telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka, maka sebab itu mereka wanita wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi telah memelihara wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyizna. Maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Nah, menurut Al-Qurtubi dalam menafsirkan ayat tersebut itu lebih cenderung kepada melihat kepada aktivitas laki-laki sebagai pencari nafkah. Laki-laki yang menjadi penguasa, hajim, dan juga tentara. Namun pendapat Al-Qurtubi juga diikuti oleh para mufasir lainnya. Namun di kalangan mufasir kontemporer melihat ayat ini itu tidak harus dipahami seperti itu gitu. Apalagi ayat ini berkaitan dengan kepada persoalan rumah tangga gitu.
Nah, alasan yang kedua yaitu pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa perempuan ini kurang cerdas dibanding laki-laki. Nah, begitu pula dalam menurut hadis ini mengatakan bahwa perempuan kurang cerdas dibandingkan laki-laki, begitu pula dalam sikap keberagamaannya. Nah, Yusuf Al-Qaradawi mengemukakan alasan bahwa mengapa perempuan itu dilarang menjadi pemimpin dalam urusan umum, yaitu yang pertama ada faktor fisik dan naluri. Wanita ini kan diciptakan untuk mengemban tugas keibuan gitu, mengasuh dan mendidik anak. Itulah sebabnya wanita memiliki perasaan yang peka dan emosional. Nah, dengan naluri kewanitaan ini, wanita biasanya menonjolkan perasaan emosi daripada penalaran dan hilma. Jadi wanita itu biasanya lebih mengedepankan perasaan daripada logika gitu. Nah, yang kedua faktor kodrat. Wanita ini tidak terlalu tepat memangku jabatan dalam urusan umum sebab perubahan fisiknya selalu terjadi karena mens, hamil, melahirkan, dan menyusui anak. Nah, semua ini membuat fisik dan psikis dari pemikiran wanita ini tidak mampu mengemban tugasnya di luar tugas rumah tangganya gitu. Nah, yang ketiga hadis yang berisi hadis yang lam yufliha qauman walahu amrohum imro'atan. Nah, dari ketika dari ketiga dari dua dalil sebelumnya gitu. Uh, Semuanya ini saling berkaitan gitu untuk memperkuat argumentasi terhadap ketidakbolehan perempuan dalam memegang kepemimpinan. Dengan alasan lain, baik ayat maupun hadis tersebut yaitu mengisyaratkan bahwa uh, kepemimpinan itu hanya untuk laki-laki dan menegaskan keharusan perempuan mengakui kepemimpinan ini. Nah, yang selanjutnya yaitu hadis ini dipandang dengan kontekstual. Menurut At-Tabari menjelaskan bahwa boleh seorang wanita menjadi pemimpin melihat pada kebolehan perempuan menjadi saksi dalam proses pernikahan. Nah, pada waktu itu derajat kaum wanita dalam masyarakat berada di bawah derajat kaum laki-laki. Wanita sama sekali tidak percaya untuk ikut serta dalam mengurus kepentingan masyarakat umum, terlebih-lebih dalam masalah kenegaraan. Hanya laki-lakilah yang dianggap mampu mengurus kepentingan masyarakat dan negara. Keadaan seperti itu tidak hanya terjadi di Persia saja. Waktu itu ini terjadi di Persia ya, tetapi juga di Jazirah Arab dan lain-lain. Islam datang mengubah kaum wanita menjadi mereka diberi berbagai hak itu, hak kehormatan dan sebagai makhluk yang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, baik terhadap diri, keluarga maupun negara. Dalam kondisi kerajaan Persia dan masyarakat seperti itu, maka Nabi yang memiliki kearifan menyatakan bahwa bangsa yang menyerahkan masalah-masalah kenegaraan dan kemasyarakatan kepada wanita tidak akan sukses. Nah, sebab bagaimana mungkin akan sukses kalau orang yang memimpin itu adalah makhluk yang sama sekali tidak dihargai oleh masyarakat dan yang dipimpinnya gitu. Salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin itu harus uh, memiliki kewibawaan, sedangkan wanita pada saat itu sama sekali tidak memiliki kewibawaan untuk menjadi pemimpin. Dalam sejarah penghargaan masyarakat kepada kaum wanita makin meningkat dan akhirnya banyak hal kaum wanita diberi dukungan yang sama dengan kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki gitu. Al-Quran pun memberi peluang yang sama kepada kaum wanita dan kaum laki-laki untuk melakukan berbagai kebijakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala
dalam Quran surat At-Taubah ayat 71 yang berbunyi, eh, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong sebahagian yang lain. Nah, mereka menyuruh atau mengerjakan yang ma'ruf, mencegah yang dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah uh, lagi maha perkasa, lagi maha bijaksana. Nah, secara umum itu ayat tersebut itu dipahami sebagai gambaran kewajiban melakukan kerjasama antara lelaki dan perempuan dalam berbagai kehidupan di yang dilukiskan dengan kalimat menyuruh mengerjakan amal ma'ruf dan nahi yang mungkar, dan mencegah yang mungkar. Nah, atau dalam sejarah Islam pun banyak itu perempuan Islam yang tampil sebagai pemimpin. Contohnya seperti Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang diakui sebagai seorang mufti. Bahkan kedudukannya sebagai panglima ini sebagai panglima perang unta. Nah, lalu ada Al-Shifa, seorang perempuan yang pandai menulis, ditugaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab sebagai petugas yang menangani pasar di kota Madinah. Nah, di dalam Al-Quran pun juga disebutkan tentang seorang ratu di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu Ratu Balkis yang memimpin rakyatnya dengan baik, penuh hikmah, dan penuh keadilan gitu. Sehingga di negara tersebut itu menjadi negara yang sangat maju yang sangat bijaksana gitu. Nah, Ratu Balkis itu yaitu pemimpin yang sangat bijaksana. Nah, namun menurut At-Tabari mempertegas, nah dalam hadis ini gitu, walaupun hadis tersebut digunakan sebagai dasar hukum, tetapi hanya menyangkut satu masalah khusus, yaitu perempuan tidak boleh memegang puncak pemimpin tertinggi negara, maupun tidak bisa jadi khalifah, tapi selain itu bisa gitu. Nah, selanjutnya ada hadis yang berisi telah menceritakan kepada kami Bis bin Muhammad al-Marwazi berkata telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az-Zuhri berkata telah mengabarkan kepada kami Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin. Al-Laits menambahkan, Yunus berkata, Ruzaik bin Hukaim menulis surat kepada Ibnu Syihab dan Ibnu Syihab dan pada saat itu aku bersamanya di Wadi Qura, pinggiran kota. Apa pendapatmu jika mengumpulkan orang-orang untuk sholat Jumat? Saat itu Ruzaik bertugas di suatu tempat di mana banyak jamaah dari negeri Sudan dan yang lainnya, yaitu di negeri Ailah. Maka Ibnu Syihab membalasnya dan aku mendengar memerintahkan Ruzaik untuk mendirikan sholat Jumat. Lalu mengabarkan bahwa Salim telah menceritakan kepadanya bahwa Abdullah bin Umar berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya atas masyarakat, atas rakyat.
rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam ha- urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan tanggung jawab tersebut. Aku menduga Ibnu Umar menyebutkan, dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, dan akan dimintai pertanggungjawabannya setiap kalian memimpin, dan setiap kali pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Nah, jadi uh, setiap manusia itu adalah pemimpin gitu. Pemimpin itu bukan artian menjadi uh, presiden atau menjadi hakim di pengadilan dan sebagainya yang pemimpin-pemimpin umum gitu. Uh, Bisa jadi kita itu memimpin diri kita sendiri. Nah, nanti juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Nah, gitu. Kita akan dipertanggungjawabkan atas kepemimpinan diri kita sendiri gitu. Apakah kita sudah memimpin diri kita menjadi membawanya ke lebih baik atau tidak kayak gitu. Nah, dari hadis-hadis dari materi-materi yang tadi saya sampaikan dapat diambil hikmahnya bahwa perempuan itu boleh menjadi seorang pemimpin, melihat bagaimana seorang pemimpin boleh menjadi saksi dalam pernikahan gitu. Lalu kan pemimpin juga eh, lalu seorang istri juga kan menjadi guru yang harus guru di dalam di guru pertama seorang anak gitu saat menjadi ibu. Nah, itu juga kan memimpin anaknya untuk belajar gitu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.